Shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan karena itu langsung saja pada sesi ini kita akan simak sama-sama penjelasan dari Pak Budiman Sujatmiko. Dan ini luar biasa sekali, seperti yang teman-teman semua perhatikan di layar. Seolah-olah ada fobia Islam di Indonesia. Ini kan sangat lucu. Ya, kita kan tahu bahwa fobia itu adalah rasa jijik, rasa takut, rasa ngeri pada sesuatu. Bagaimana mungkin masyarakat jijik, ngeri dan sesuatu pada dirinya? Di sebuah masyarakat yang azan bisa kita dengar 5 kali sehari. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya menginap di Bali, di sebuah hotel di Bali. Terdengar suara azan yang jernih dan lantang dari sebuah masjid dekat hotel saya. Orang-orang yang mayoritas hidup biasa-biasa saja. Tidak ada itu. Wong di masyarakat di mana Islamnya minoritas saja tidak saya lihat ada Islamfobia di Bali ya. Apalagi di masyarakat provinsi kabupaten lain di Indonesia yang mayoritas Islam. Bagaimana mungkin kok percaya bahwa ada Islamfobia? Ya. Ini kan berarti cara berpikirnya udah salah gitu. Cara berpikir udah salah. Tapi cara berpikir salah ini kan tidak membenarkan selama ini rasa kecurigaan mereka. Sehingga mereka akan menolak. Jadi dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu sekalian, yang paling bisa kita lakukan untuk melawan itu adalah dengan cara kita ya kadang-kadang harus melecehkannya, harus mencandainya. Sebagai lelucon saja. Ya. Karena jika tidak, kita terus terpancing dalam ketegangan dan tensi yang mereka timbulkan akan menyebabkan benturan horizontal. Dan kalau benturan horizontal itu kita akan ikut skenario civil war, perang saudara. Seperti dulu tahun 70-an, tahun 80-an di Lebanon, perang antar umat beragama. Bahkan perang antar kelompok di dalam agama yang sama. Atau yang terakhir adalah perang saudara di Suriah, ya, yang dimana masa terbelah didahului sebuah kampanye kebencian seolah rejim Suriah anti-Islam. Nah, bagaimana kan rejim Suriah anti-Islam? Presidennya itu adalah keturunan Nabi Muhammad, ya kan, dari keluarga keturunan Nabi Muhammad. Kok bisa keluarga keturunan Nabi Muhammad yang menjadi presiden di Suriah itu dianggap anti-Islam? Kok bisa? Tapi sebagian masyarakat percaya bahwa itu terjadi, benar-benar terjadi begitu. Ini kan sangat luar biasa. Atau kita bisa juga khawatir karena ada skenario yang lain. Kalaupun skenario bentrokan massal itu tidak terjadi, perang saudara tidak terjadi, ada skenario penyusupan terhadap instrumen-instrumen dan institusi-institusi negara. Disusupi. Ya. Dan kemudian mereka membiarkan kelompok-kelompok pro-demokrasi, kelompok-kelompok nasionalis berkuasa di negara itu secara politik. Boleh silakan partai-partai nasionalis berkuasa secara politik menang pemilu. Tapi secara ideologi akan mereka cegah, masyarakatnya akan dibuat konservatif, bahkan dibuat ekstrem. Itu contoh seperti di Pakistan misalnya. Ya, mereka menyusup ke dalam negara, mereka menyusup ke dalam badan intelijen militer bahkan. Dan badan intelijen militer itu memelihara kelompok-kelompok radikal Islam di Pakistan. Ya, sehingga pemerintahan sipil siapapun tidak bisa bergerak meskipun menang pemilu, nggak bisa menjalankan agenda-agenda demokrasinya. Atau kita lihat ada skenario seperti Turki, di mana perubahan komposisi masyarakatnya. Kelompok-kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam memperbanyak anak. Berpuluh-puluh tahun mereka membuat anak cucu yang banyak, sehingga kemudian persentase jumlah mereka besar sebagai pemilih. Dan pada akhirnya memenangkan pemilu. Mereka mungkin tidak akan mengubah undang-undang dasarnya. Tetapi isinya, esensinya sudah diubah. Hakikatnya sudah diubah. Nah, kita khawatir skenario ini akan terjadi di Indonesia ketika ada institusi negara yang disusupi, ketika masyarakat disusupi, ketika mereka ada aktif di dalam WA group segala macam. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita lakukan adalah menjaga Pancasila, menjaga NKRI, ya, dan kemudian menjaga kewarasan. Sehingga tidak mudah orang ditipu bahwa ada nama Islamfobia. Memangnya ada orang yang muntah-muntah kalau dengar azan, ada orang stres kalau dengar azan. Orang fobia kan lihat kecoa di TV aja jejeritan. Lihat kecoa di TV aja, kalau dia fobia pada kecoa, lihat kecoa di TV aja dia udah takut-takut, udah stres. Ya, saya dulu punya teman, dia fobianya pada botol warna biru. Lihat botol warna biru, dia lari dia. Entah kenapa, itu nggak bisa dijelaskan.
Nah, apakah di Indonesia ada fenomena orang dengar azan kemudian lari histeris? Lihat orang berjilbab kemudian muntah-muntah. Kan nggak ada. Tidak ada itu. Seolah-olah Islamfobia itu ada di Indonesia. Bagi saya adalah prakondisi, pengkondisian, cipta kondisi bagi gerakan untuk mengatakan, ya udah, kita lawan Islamfobia, maka tegakkan syariah atau tegakkan khilafah. Bubar semua Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong kita lawan hal ini, ya. Lawan hal ini, sampaikan ke anak kita, ke suami kita, ke istri kita, ke cucu kita, ke ponakan-ponakan kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan dari Pak Budiman Sujatmiko sebagaimana sudah kita dengarkan tadi, dan ini memang luar biasa sekali kalau kita membahas ataupun berbicara mengenai topik-topik yang berkaitan dengan istilah Islamfobia ini luar biasa ramai memang di media sosial. Bahkan teman-teman benar tadi yang disampaikan bahwa hal ini pun tidak hanya beredar di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga beredar di kalangannya oknum-oknum yang kita lihat sebagai public figure yang juga kerap kali menyuarakan hal yang seperti itu. Coba kita searching satu nama teman-temannya yang pernah berkomentar mengenai Islamfobia ini, Fadlizon Islam ya, Islamfobia. Coba kita lihat di sini teman-teman, seperti yang kalian semua perhatikan di layar. Oke, ini sebentar, coba kita cek di sini sebagaimana tadi sudah disampaikan. Kita lihat beberapa contoh ya. Nah, ini dia teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua. Nah, ini dia, berbau Islamfobia ya. Fadlizon minta Densus 88 dibubarkan katanya. Nah, ini dia teman-teman. Ini salah satu pejabat ya, kalau nggak salah dia ini masih anggota DPR ya teman-teman ya, DPR RI kalau nggak salah Fadlizon ini ya. Jadi di sini dituliskan pemberitaan mengenai pernyataan dari Fadlizon, berbau Islamfobia, Fadlizon minta Densus 88 dibubarkan. Nah, inilah yang kemudian ya menjadi sesuatu yang sangat umum. Memang istilah Islamfobia ini kerap kali digaungkan oleh sekelompok orang, entah apa tujuannya, motivasinya apa ya kita nggak tahu, kembali kepada orang yang bersangkutan. Tetapi sekalipun demikian, ini bisa ditafsirkan, bisa dinilai oleh orang-orang yang pada dasarnya ya berseberangan pendapat ataupun tidak setuju dengan gagasan-gagasan yang dikemukakan seperti ini. Nah, bahkan di sini juga ada satu katanya ini teman-teman, di sini Islamfobia itu sejenis penyakit hati dan otak orang-orang yang terjangkit harus diobati katanya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi memang ramai sekali ya istilah-istilah seperti itu, dan bukan hanya Fadlizon ya. Teman-teman, kalau kita lihat ya beberapa waktu yang lalu, coba kita lihat dulu apakah Fahri Hamzah pernah juga nih, Fahri Hamzah. Kita coba cek teman-teman. Ya. Nah, ini dia teman-teman ya, beberapa waktu yang lalu Fahri Hamzah melihat perkembangan Islamfobia dari ya kasusnya Ustadz Abdul Somad. Nah, artinya ini ramai sekali teman. Kita lihat sebagai contoh orang yang pernah mengemukakan mengenai Islamfobia ini ya dua-duanya seorang politikus teman-teman ya. Entah apa indikator yang mereka terapkan terkait dengan gagasan yang seperti ini, tapi sangat jelas ya. Tadi Pak Budiman Sujatmiko menyampaikan pemikirannya bahwa di daerah-daerah yang jumlah orang yang beragama Islam saja itu tidak banyak ataupun tergolong dalam kategori minoritas di situ, di suatu daerah misalnya di Bali ya, tetap saja suara azan itu tetap saja teman-teman ya dengan baik disuarakan, dengan baik dilantunkan teman-teman, atau ya tetap saja kita dengar. Bahkan di tempat saya di Kepulauan Nias yang mayoritasnya beragama Kristen ya teman-teman, di daerah saya itu ada satu masjid yang memang cukup besar ya, tidak jauh jaraknya dari gereja. Kalau di sebelah selatan itu ada satu gereja, namanya itu gereja BNKP. Kalau di sebelah baratnya teman-teman itu ada satu gereja, itu gereja Katolik, dan itu gereja-gereja besar. Nah, di tengah-tengahnya itu semacam ada ini teman-teman, bahkan itu kalau di kampung saya ini ada satu area wilayah memang itu khusus untuk pasar ya. Jadi pasarnya itu dibuka tiap hari Rabu, tetapi bukan berarti hari-hari biasa ditutup, enggak. Hari-hari biasa juga tetap buka, cuman ramainya banyaknya itu adalah pada hari Rabu. Dan teman-teman di tengah-tengah pasar ini, ataupun bukan agak ke tengah juga sih ya, tetapi agak sedikit ke sampingnya itu ada satu masjid yang lumayan besar. Dan itu biasa-biasa aja, orang Kristen yang lalu lalang di sana kalau kemudian mendengar ya, ataupun mungkin pada pagi hari, siang hari, atau sore hari ada suara azan, teman-teman diperdengarkan ya, orang-orang yang beragama di situ yang bukan beragama Islam santai-santai aja ya, tidak merasa oh ini kok ada suara ini, tidak, santai-santai aja, biasa-biasa aja
Jadi memang kalau kita lihat ya, kalau di daerah yang mayoritas saja bukan beragama Islam, tetapi mereka yang bukan beragama Islam ini santai-santai aja ketika mendengar aktivitas keagamaan dari teman-teman kita yang beragama Islam ataupun yang muslimah, kita santai-santai aja. Bagaimana dengan di wilayah yang mayoritas itu adalah beragama Islam? Ya tidak mungkin ada Islamfobia. Benar tadi yang dikemukakan oleh Pak Budiman ini, benar itu. Jadi inilah yang kemudian sampai sekarang menjadi keprihatinan bersama, dan ini memang harus dilawan. Yang gagasan-gagasan seperti ini mesti dilawan dengan gagasan, diungkapkan, diajarkan bahwa tidak ada hal yang seperti itu. Ya, bukan hanya teman-teman, masih banyak sebenarnya orang-orang yang mengungkapkan gagasan-gagasan tentang Islamfobia ini, tetapi ini ya kalau yang waktu lalu sempat ramai cuitan-cuitannya ini adalah Fahri Hamzah dengan Fadlizon, ya, mereka mengomentari terkait dengan hal itu pada konteksnya. Tapi inilah yang kerap kali disuarakan, yang kita lihat di media sosial ini, ya. Ini Indonesia ini kan kalau tidak salah teman-teman ya, muslim terbanyak di dunia ya. Nah, penduduk dengan teman-teman, penduduk dengan agama muslim terbanyak di dunia. Jadi bagaimana mungkin ada Islamfobia? Nah, inilah yang kemudian kita sendiri pun yang bukan seagama dengan mereka juga bertanya-tanya, itu kenapa ya bisa ada gagasan-gagasan yang seperti itu. Mari sebagai sesama warga negara, apapun suku dan agamamu, kita adalah Indonesia dan keberagaman kita ini disatukan oleh Pancasila dalam silanya yang ketiga, Persatuan Indonesia. Karena itu mari kita rawat keberagaman, perbedaan yang ada di antara kita ini, supaya pada akhirnya ya ini terus kita bersama-sama membangun Indonesia untuk lebih maju di masa yang akan datang. Itulah yang kita harapkan. Terima kasih teman-teman. Shalom Tuhan.